Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Atin Prihatini dengan NIM 522115809, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan membuat video praktik pembelajaran PAI di kelas 4 SD Jembar, Kota Bandung pada materi menyambut usia balig dengan submateri tanda-tanda balig menurut ilmu fikih dengan metode pembelajaran problem based learning yang terintegrasi pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Sudah pada makan semuanya? Sudah. Alhamdulillah, diusahakan sebelum berangkat sekolah semuanya sudah pada makan. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yang akan memimpin doa yaitu ketua kelasnya Gilby, silahkan maju ke depan. Siap berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Selesai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gilby. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan dulu pembiasaan dengan membacakan surah-surah pendek. Hari ini kita akan membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baiklah anak soleh dan soleha, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan anak-anak semuanya berdiri. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu ingin kalian merapihkan dulu pakaiannya supaya kita belajarnya nyaman. Dan boleh dikeluarkan alat-alat tulisnya. Kalau sudah siap, ibu mau absen dulu ya. Hari ini, apakah masuk semuanya? Apa ada yang tidak hadir? Oh, siapa kan? Oh, Ibad ya. Ibad kenapa? Sakit. Sakit. Yang lainnya semuanya hadir ya? Baiklah. Selanjutnya, Ibu pengen mengetahui dulu apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kita belajar apa minggu kemarin, Ahmad? Indahnya saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman. Ya, betul. Kita minggu kemarin telah selesai di bab 3, yaitu indahnya saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalau hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Menyambut usia balig. Pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang tanda-tanda balig menurut ilmu fikih. Nah, anak soleh dan soleha,
di antara kalian apakah ada yang pernah dengar istilah balik? Kalau perempuan menstruasi. Oh, kalau perempuan menstruasi. Terima kasih ya. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah belajar di pengajiannya, jadi sudah tahu. Nah, untuk yang belum tahu dan yang lainnya, mari kita sama-sama mempelajari pelajaran hari ini, yaitu lebih mendalami lagi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran hari ini, kita akan diharapkan anak-anak semuanya, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menjelaskan pengertian dari balik. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan semuanya dapat mengetahui apa itu balik. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran diskusi, anak-anak juga mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa saja sih tanda-tanda balik itu? Supaya anak soleh lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Semuanya tepuk semangat. Nah, supaya lebih mengetahui lagi, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Apa ini? Rena juga mencerita, nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat besar, seperti Rena yang keluar dari Rena yang bisa didengar menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti dia juga akan menstruasi. Bukan, ini sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Nah, dari video tadi, coba kira-kira apa yang terjadi pada Rena? Apa? Menstruasi. Ya, betul Inaya. Sedangkan yang terjadi pada Gary apa? Mimpi basah ya. Nah, menstruasi dan mimpi basah adalah salah satu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, anak soleh semuanya boleh perhatikan ke depan. Di sini ada gambar yang membedakan dua gambar ini. Apa coba bedanya? Yang ini gambar apa? Masih anak-anak. Ya, coba yang keras. Masih anak-anak. Kalau ini gambarnya masih anak-anak. Kalau yang ini Dewasa. sudah dewasa. Garis pembatasnya apa itu? Balik. Berarti jelas ada perbedaan ya, perkembangan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi kita itu tidak selamanya anak-anak terus ya, tapi melalui tumbuh kembang ya. Coba tolong bacakan oleh Niko bagian yang ke-1. Balik menurut bahasa adalah telah sampai, maksudnya adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Ya. Yang kedua, tanda balik menurut ilmu fikih adalah menstruasi yang dialami oleh perempuan ya. Nah, yang ketiga telah berumur 15 tahun. Walaupun dia tidak mengalami mimpi basah atau tidak mengalami menstruasi, tapi ketika usianya sudah 15 tahun, berarti dia sudah disebut balik. Sebelum dia sholat, membaca Al-Quran, dia harus apa dulu terlebih dahulu? Mandi wajib ya. Jadi harus mandi wajib dulu. Bagaimana tata cara mandi wajibnya? Yaitu membasuh kedua telapak tangan 3 kali, membasuh atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, terus membersihkan tangan kiri memakai sabun, berwudu dengan sempurna, dan juga menyela-nyela rambut memakai sampo dan sabun, mengguyurkan air ke seluruh tubuh ya, dengan sambil membacakan niat. Apa itu niatnya? Niatnya adalah
Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Kalau kita belum mandi wajib atau perempuan masih dalam masa menstruasi, berarti tidak boleh. Tidak boleh apa, Bu? Tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh tawaf, ya. Jadi kesimpulannya bahwa balik itu artinya adalah telah sampai atau dewasa. Tanda balik menurut ilmu fikih ada berapa? Apa coba satu? Mimpi basah. Mimpi basah. Yang kedua? Menstruasi. Yang ketiga? 15 tahun. Ya, betul. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Nah, anak yang sudah balik berarti dia sudah memiliki kewajiban. Artinya dia memiliki kewajiban syariat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok untuk sama-sama berdiskusi memecahkan masalah yang ada di LKPD ini. Nah, ini tadi sebelumnya Ibu sudah bagi kelompok, nih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Tata cara diskusinya, ada 1 orang yang menulis dan yang 4 orang lainnya membantu mencari tahu. Boleh digunakan buku paketnya. Boleh kelompok 1 dulu yang presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari diskusi kami. Ahmad kelas 6 SD mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya. Ia bingung apakah dia boleh sholat berjamaah. Ahmad ingin tahu apa saja ibadah yang dilarang saat berhadas besar menurut ilmu fikih. Rani, kelas 5 SD, mengalami menstruasi pertama. Ia takut dan malu untuk cerita kepada ibunya. Bagaimana sebaiknya Rani bersikap? Rani ingin tahu bagaimana tata cara mandi wajib yang benar ketika selesai haid. Mengapa usia juga menjadi tanda balik? Karena semakin bertambahnya usia, maka terjadi perubahan fisik dan cara berpikir. Apa kewajiban ibadah setelah mencapai usia balik? Sholat, membaca Al-Quran, membayar zakat, zikir. Ya, bagaimana? Jelas tidak? Jelas. Apakah ada yang mau bertanya? Oh iya, Iko, pertanyaannya apa? Jika dia sudah umur 17 tahun tapi dia belum mimpi basah, apakah dia masuk ke usia balik? Nah, katanya ketika dia sudah berusia 17 tahun tapi dia belum pernah mimpi basah, apakah sudah disebut balik? Sudah, karena sudah melebihi usia 15 tahun. Job, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak soleh semuanya sudah selesai mempresentasikan dari diskusi yang telah kalian kerjakan. Semuanya hebat-hebat ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Kita tepuk hebat dulu ya semuanya. Tepuk hebat. Subhanallah. Subhanallah. Hebat ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kelompok 1 memberikan penjelasan kalau yang dialami Ahmad adalah mimpi basah, tanda baliknya, yaitu yang keduanya karena sudah mengalami mimpi basah berarti Ahmad tidak boleh dulu sholat, membaca Al-Quran,
berpuasa dan lainnya. Untuk mengingatkan kembali dan untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas evaluasi per individu. Kalau tadi dikerjakan per kelompok, kalau sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Hampir semuanya bisa menjawab dengan baik. Ya, salah satunya ini, balik menurut fikih adalah yang mana coba? A. Usia anak-anak. B. Saat seseorang sudah wajib melaksanakan ibadah. C. Masa bermain dan belajar. D. Tanda seseorang sudah tua. B. Yang betul adalah B, ya. Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini, ya. Nanti kalian boleh ungkapkan di sini bagaimana perasaan kalian dan juga apa yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Ibu bagikan dulu lembar refleksinya. Dibaca dulu. Apakah kalian sudah tahu apa arti usia balik? Sudah. Coba. Apa itu balik? Ya Inaya? Telah sampai pada usia dewasa. Ya. Sebelum ditutup, Ibu mau mengajak kalian untuk mengingatkan kembali, lalu apa yang harus kita lakukan setelah balik? Kita harus tahu apa dan bagaimana cara melaksanakan mandi wajib, ya. Untuk itu, kesimpulannya anak soleh dan solehah, pada hari ini kita telah belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Balik itu artinya telah sampai pada usia dewasa. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan? Kita harus siap dan harus lebih menggali ilmu, mempelajari bagaimana tata cara mandi wajib, ya, yang baik. Dan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama, mimpi basah, ya. Yang kedua, menstruasi yang dialami oleh perempuan, dan yang ketiga, jika sudah berumur 15 tahun. Lalu bagaimana persiapannya kita untuk menyambut usia balik? Kita tidak boleh malu, tidak boleh takut, tapi harus bersyukur. Tandanya kita tuh memiliki atau dipilih oleh Allah menjadi anak yang sudah memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab menjalankan syariat Islam. Nah, anak soleh dan soleha, untuk itu sekarang kita persiapkan dulu, rapi-rapi dulu, alat tulisnya boleh dimasukkan lagi ke tas, buku paketnya boleh dikumpulkan. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir hari ini, dan nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Sebelum ditutup, Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, berdoa dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang paling rapi. Di atas meja.